Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai di malam hari ini. Di antara nikmat tersebut, Allah turunkan hujan, dan alhamdulillah hujannya tidak begitu deras ya. Jadi tidak begitu membuat mungkin jalan becek ya. Dan ketika hujan turun deras dan terus menerus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, curahkan hujan kepada sekitar kami dan tidak hanya kepada area sini saja. Dan demikianlah ketika hujan terus menerus turun, sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah sementara hujan tidak kunjung turun, maka ada sahabat yang berdiri dan minta didoakan supaya Allah Subhanahu wa taala curahkan hujan. Rasulullah doakan dan hujan pun turun. Namun curahan hujan terus menerus sehingga pekan depannya karena hujan terus-terusan, maka sahabat tersebut berdiri lagi, ya Rasulullah, inqata'atit turuq, wahai Rasulullah, jalan-jalan ini pecah-pecah karena hujan terus-terusan. Terus juga hewan ternak juga pada mati kehujanan. Maka Rasulullah pun berdoa dengan doa yang tadi kita sebutkan, agar hujan itu tercurah kepada area atau daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah lembah yang tidak terus-terusan ke pemukiman, yang boleh jadi juga akan sedikit banyak membawa kesusahan ya. Tapi Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Di pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, dan itulah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang-orang yang mensucikan jiwa, dan kita termasuk orang yang beruntung. Di pekan lalu kita membahas tentang hal-hal, perbuatan-perbuatan yang bisa mencoreng kebaikan hati, yang bisa merusak kebaikan hati. Maka 4 hal yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama adalah fudulul kalam, banyak berbicara, kebanyakan berbicara, bahasa kita cerewet. Kemudian yang kedua, fudulun nazar, mengumbar pandangan, mengumbar pandangan ini juga akan merusak hati. Kemudian yang ketiga, fudulut ta'am, terlalu banyak makan, ini juga termasuk merusak hati. Dan terakhir fudulul mukhalatah, terlalu banyak main atau terlalu banyak keluyuran. 4 hal ini yang kemarin kita bahas secara mendetail, dan insyaallah di kesempatan ini kita akan
menyebutkan asbabu hayatil qalbi, sebab-sebab hidupnya hati. Ya, kalau kemarin sebab-sebab potensi yang mengantarkan kepada hati rusak, hati mati, hati sakit. Ya, kalau sekarang hal-hal yang bisa menghidupkan hati, hal-hal yang bisa menghidupkan hati. Muallif ya, beliau Dr. Ahmad Farid mengatakan, i'lam anna ta'at lazimatun li hayatil qalbi, li hayati qalbil abdi luzum at-ta'ami wasyarabi li hayatil jasad. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ketaatan itu untuk kehidupan hati seorang hamba itu seperti makanan dan minuman untuk kehidupan jasad. Ya. Jadi keperluan hati supaya dia hidup perlu akan ketaatan, ibadah-ibadah yang membuat dia hidup, ya, seperti perlunya jasad kita ini supaya hidup dengan makanan. Ya. Kita nggak bisa nih jasad kita bisa langgeng hidup, ya, bisa berlanjut kehidupan ini tanpa makanan, tanpa minuman, tidak mungkin. Kita nggak makan sehari semalam aja itu sudah kelaparan. Bahkan syariat puasa itu cuman seharian saja tanpa semalaman, ya. Ya, tanpa semalaman, dan itu kita sudah masya Allah merasa lapar. Ya. Itu jasad. Dan demikian juga sebetulnya dengan hati, juga perlu suplai makanan, suplemen, suplai minuman. Ini satu hal yang sama seperti jasad. Cuman kadang kita itu terlalu sibuk dengan memikirkan jasad dan lupa dengan hati. Ya. Padahal hati lebih penting. Maka beliau mengatakan, wa kama ya'khudhul 'abdu bil asbabi li hayati jasadihi minal mudawamah ala tanawulil aghdhiyatin nafi'ati fi awqatin mutaqaribah, ya. Sebagaimana jasad ini supaya berlangsung kehidupannya, maka kita makan makanan, mengkonsumsi makanan yang bermanfaat dalam jangka waktu yang berdekatan. Artinya pagi makan, siang udah makan lagi, sore makan lagi. Itu badan. Dalam kurun waktu yang singkat kita perlu makanan yang banyak. Itu untuk badan. Maka fahayatu qalbil abdi aula bil ihtimam, kata beliau, min jasadihi. Maka kehidupan hati itu seharusnya lebih utama untuk diperhatikan dibandingkan jasadnya. Itu lebih utama, aula bil ihtimam, kata beliau, lebih utama untuk diperhatikan. Bagaimana kita ngasih suplemen makanan untuk hati, untuk jiwa, ya, maka nanti ini yang akan kita bahas. Lalu kenapa, alasan apa kenapa jiwa ini lebih penting diperhatikan dibandingkan hati, dibandingkan badan? Hati lebih penting diperhatikan dibandingkan badan. Kata beliau, mautul jasad yaqta'uhu 'anid dunya. Ya. Dunia ini hiruk pikuknya, laparnya, hausnya itu selesai dengan matinya badan. Begitu sudah mati, sudah nggak bakal ngerasain lagi yang namanya lapar, haus. Beda kalau seandainya hati yang mati. Kalau hati yang mati, wa mautul qalbi tabqa alamuhu abadul abad. Tapi kematian hati, sakitnya itu akan terus berlanjut selamanya, bahkan setelah kematian jasad. Kalau jasad yang dengan matinya selesai urusan dia, itu kita perhatikan secara intens. Lah kok hati ini yang kehidupannya, dampaknya akan lebih intens bahkan setelah kematian jasad, kok kita nggak perhatikan? Maka ini satu hal yang kebalik, ya, satu hal yang terbalik.
Para ulama salafus saleh mengatakan, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuh. Ini menarik sekali. Sungguh mengherankan orang-orang mereka menangisi kematian jasad, tetapi mereka tidak menangisi kematian jiwa. Wa huwa asyad, padahal kematian jiwa itu lebih parah dibandingkan kematian jasad. Ibaratnya ini jasad-jasad yang masih berkeliaran, di dalamnya terdapat jiwa yang sudah mati. Ketika jiwa sudah mati, jasadnya masih hidup, dia berkeliaran tanpa jiwa yang masih hidup. Cuman dia nggak kelihatan. Kalau jasad yang mati ya dia membusuk, tercium baunya. Tapi kalau jiwa, hati yang mati, maka orang tersebut tidak akan tahu kalau dirinya atau jiwanya mati. Sempat kita katakan, kita sampaikan di antara perkataan para ulama kemarin, ya, bahwasannya bagaimana hati itu mau merasakan jauhnya dari Allah kalau dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, maka jarak antara dia dengan ketaatan itu tidak terasa. Ya. Padahal harusnya fitrahnya kalau hati itu jauh dari ketaatan akan kerasa. Kalau seseorang melakukan dosa, fitrahnya akan kerasa. Harusnya seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ithmu ma haka fi nafsik. Dosa itu adalah sesuatu yang terasa tidak enak dalam jiwamu. Kalau kita melakukan sesuatu kok nggak nyaman, itu salah satu indikator kalau perbuatan itu dosa. Kok nggak enak. Tapi kok ternyata sudah jelas-jelas perilaku salah, dosa, maksiat, tapi dia melakukannya happy-happy. Ini hati-hati. Li jurhin bimayyitin ilam. Bukankah jasad yang mati ketika apa istilahnya dicubit atau jangankan cuma dicubit, mungkin apa sih istilahnya, di cutter atau di sayat gitu, disayat, ya dia nggak kerasa, diam saja. Maka demikian juga kalau hati itu mati, sejauh apapun dia dari Allah, dia nggak bakal ngerasa. Seperti halnya jasad yang sudah mati, dicubit bahkan disayat sekalipun dia diam aja. Dia diam saja. Padahal harusnya dosa ketika dilakukan terasa oleh hati. Harusnya demikian. Dan ketika kita merasa tidak nyaman dengan dosa, maka juga ini adalah indikator kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur sinyal hati itu masih hidup ada. Ini yang perlu kita syukuri. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kata beliau, at-ta'at kulluha lazimatun li hayatil qalbi. Semua ketaatan sebetulnya itu bisa menghidupkan hati. Namun beliau mengkhususkan penyebutan sebagian amalan-amalan yang menghidupkan hati di sini. Ya. Sebagaimana kemarin, semua kemaksiatan pada dasarnya membuat hati sakit. Tetapi beliau menyebutkan sebagian. Dan sebagian ini adalah potensi yang paling besar, yang paling mempengaruhi hati sakit. Dan untuk kehidupan hati yang akan disebutkan adalah potensi yang paling besar untuk bisa membuat hati hidup. Beliau sebutkan yang pertama,
Ketaatan yang bisa menghidupkan hati yang pertama adalah zikrullahi wa tilawatil Quran. Zikrullah wa tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ini potensial untuk menghidupkan hati sangat besar nih. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis-samaki." Zikir untuk hati itu seperti kebutuhan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza akhraja minal ma atau idza ukhrija minal ma. Maka bagaimana kondisi ikan ketika dia dikeluarkan dari air? Wah, dah kelimpangan dia. Gak bakal kuat, gak lama mati. Maka demikian juga hati terhadap zikir kebutuhannya seperti ikan ke air. Kalau hati kok nggak ada zikir, wah gundah. Yang ada gundah, rasa takut, sedih. Musibah sedikit bagi dia dunia ini seakan mau runtuh. Ada sedikit musibah, gundah. Ya. Rapuh jiwanya. Ya. Rentan, ya, apa bahasa anak muda sekarang? Galau, masalah dikit galau, ya, masalah sedikit galau. Tapi dengan zikir maka hati itu akan lebih segar, ya, lebih kuat, ya. Seperti halnya ikan. Ikan kalau dikeluarkan dari air, wah dia bergelimpangan. Begitu dimasukin lagi, diam, dia santai, seger lagi. Ya, begitulah hati. Kalau nggak ada zikir, gersang, ya, kering. Bahkan terkadang nasihat yang datang itu terasa biasa-biasa saja. Kenapa? Mungkin belum disiram, ya. Mungkin belum disiram. Seperti halnya tanaman, ya. Tanaman kekurangan air, mungkin dikasih pupuk sebanyak apapun dia gitu-gitu aja. Kalau kekurangan air. Tapi begitu dikasih air, dia langsung seger. Ya, mungkin yang di dunia tanaman bapak-bapak banyak lebih paham, gitu. Tapi memang seperti itu yang namanya tanaman, untuk ketika dikasih air, wah seger. Tapi kalau nggak ada air sekalipun banyak itu pupuknya, tetap aja dia kurang. Ya. Demikian juga kadang hati, nggak ada zikir, nasihat sebanyak apapun kadang nggak mempan, tetap kering. Maka perlu kita barengi dengan zikir-zikir. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang diantaranya annahu, bahwasanya zikir yutridu syaitan, ya, akan mengusir setan, ya. Akan mengusir setan, gangguan setan, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Di antara zikir, ya, selalu bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah kanat lahu 'adlu 'ashri riqabin. Maka orang yang berzikir dengan 100 kali tadi setiap harinya, dia dapat pahala seperti membebaskan budak 10. Wah, luar biasa. Membebaskan budak itu amalan yang besar. Dia cukup 100 kali mengucapkan zikir tadi, ya, sepertinya nggak nyampe 1 jam itu, ya.
setengah jam juga kayaknya nggak nyampe tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nyampe 10 detik. Ya mungkin 20 detik. Nggak nyampe kayaknya. Kali 100 nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe setengah jam. Tapi dia bisa dapat pahala seperti membebaskan budak 10. Dan sekarang di mana kita bebasin budak? Ada perbudakan sekarang di Indonesia, nggak dapat nih kita pahala membebaskan budak, nggak dapat nih, kecuali dengan amalan-amalan yang seperti ini nih. Kita nggak mengeluarkan harta untuk membebaskan perbudakan, tapi kita dapat pahala itu dengan apa? Bahkan berkali lipat lagi, 10 kali, dengan kurang dari 1/4 jam bahkan mungkin, atau setengah jam kurang. Selain itu juga membaca zikir tadi sebanyak 100 kali setiap harinya, selain dapat pahala seperti membebaskan 10 budak, kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan bagi dia 100 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus darinya 100 keburukan, wa kanat lahu hirzan minasyaitan, ya, dan itu menjadi penjaga, hirzan minasyaitan, menjadi penjaga dari setan, ya. Yaumuhu dzalika hatta yumsi, ya. Hari itu sampai sore, ya. Maka ini salah satu lafal zikir pagi nih, pagi petang, ya. Maka kita ucapkan, kita bacakan zikir yang tadi. Seharian Allah akan lindungi dari gangguan setan. Dan bahkan Rasulullah bersabda, walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bih, dan tidak ada orang yang bisa menyaingi dia. Tidak ada orang yang bisa ya lebih utama dari dia. Illa rajulun amila aktsaru anhu, kecuali orang yang melakukan amalan zikir tadi lebih banyak dari dia, baru tuh dia kalah, baru dia kalah saing. Tapi kalau nggak ada yang mengucapkan itu 100 kali dalam sehari kecuali dia, maka dia yang paling utama, ya. Maka ini salah satu bentuk besarnya fungsi daripada zikir, Kemudian zikir juga wa kadzalika yurithul 'abda dzikrallahi 'azza wa jalla. Berzikir kepada Allah itu akan menyebabkan Allah mengingat kita. Allah mengingat orang yang berzikirnya. Jadi ya lempar positif kembali positif gitu. Mengingat Allah, Allah ingat kita. Sebagaimana Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum, berzikirlah kepadaku, aku ingat kalian. Berzikirlah kepadaku, aku ingat kalian. Dan kata beliau, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafan. Kalau seandainya, kata beliau muallif, kalau seandainya zikir itu tidak punya keutamaan kecuali hanya ini yang terakhir tadi kita sebutkan, yaitu Allah mengingat kita, lakafa biha fadlan wa syarafan, maka ini sudah sangat cukup untuk kita mendapatkan kemuliaan. Kalau seandainya nih nggak ada keutamaan zikir kecuali hanya zikir itu membuat Allah ingat kepada kita, itu sudah cukup sekali untuk kita bisa terus berzikir kepada Allah. Nggak perlu alasan lain, nggak perlu alasan supaya kita terhindar dari gangguan setan, supaya kita juga apa di sini, wa yuzilul ham wal gham anil qalb, supaya kita terbebaskan dari kegundahan, ya, keraguan dalam hati. Tanpa itu hanya
kita ketika berzikir dapat keutamaan berupa Allah ingat kepada kita, itu sudah sangat cukup. Dan ternyata Allah tidak hanya memberikan keutamaan itu saja. Itu membuat tambah sangat sekali kita layak untuk berzikir. Masuk di antara ibadah yang paling ringan, paling mudah. Contoh-contohnya. Kita lihat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang lafaz-lafaz zikir dan keutamaannya. Hadis yang pertama tadi kita sudah sebutkan, ya, tentang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, keutamaannya kita dapat pahala seperti membebaskan 10 budak. Ya, kemudian dituliskan 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, kemudian menjadi penjaga dari gangguan setan dari hari itu sampai sore, dan tidak ada orang yang lebih utama dari kita ketika kita melakukan itu kecuali orang yang melakukannya lebih banyak dari kita. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man qala subhanallah wa bihamdihi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, apa keutamanya? Gharasat lahu nakhlah fil jannah. Maka dengan menanam pohon kurma, datangkan dari mana, kemudian harus disirami, ya, kemudian sudah dengan berbagai macam hal yang kita lakukan gak berbuah lagi. Ternyata di surga yang kita tanam pohon kurma yang luar biasa, di dunia saja nilainya cukup dengan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Dapat 100 kali 100, 1000 kali ya 1000. Semakin banyak ya semakin banyak tanaman pohon kurma yang Allah Subhanahu wa taala tanam untuk kita. Kita nanam di dunia, oh ini harta yang luar biasa, dan itu nilai surga. Cuman kadang kita, kalau seandainya kita berpikir tanaman itu seperti kita berpikir di dunia, kayaknya lebih gercep lah untuk pikirnya. Ya, mungkin ada yang bilang gitu, pengusaha kurma, Mas, ucapin subhanallah walhamdulillah, saya kasih 1 pohon kurma di kebun saya. Wah, sehari 1000 kali mungkin dapat 1000 kurma, itu lebih gercep pasti, lebih cepat, sebanyak mungkin. Ini yang menjanjikan Allah melalui lisan Rasul. Dan pohon kurma bukan di dunia, di surga, yang tentu kualitasnya jauh lebih bagus. Ya. Oleh karena demikian, untuk kita bisa sergap, gercep untuk itu, kita imani ini. Perlu kita imani. Tanpa iman kita lewat aja tuh baca hadis-hadis tentang surga, lewat aja. Baca hadis-hadis tentang neraka ya lewat aja. Tapi kalau membacanya dengan iman, maka ini akan jauh lebih menarik dibandingkan sekedar dunia. Baik, berikutnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la an usabbiha Allah ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillahi azza wa jal. Beliau mengatakan, aku bertasbih kepada Allah beberapa tasbih itu lebih aku cintai dibandingkan berinfak beberapa dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas sahabat nih, Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat, mengatakan, aku lebih suka bertasbih kepada Allah dari berinfak.
Sekalipun bukan berarti kemudian saya lebih memilih zikir-zikir tanpa sedikit pun kemudian kita berinfak. Enggak. Pintu kebaikan itu selama terbuka, maka selama itu pula kita lakukan. Karena kita nggak tahu mana yang akan diterima dari amalan-amalan kita. Mungkinkah dari zikir kita, mungkinkah dari infak kita. Maka pintu kebaikan, pintu pahala itu selebar-lebarnya kita lakukan. Ya, kita lakukan. Namun ini untuk menunjukkan antara amalan zikir dengan yang lainnya, maka zikir itu lebih utama. Ya, zikir itu lebih utama. Dan beliau mengatakan wadzikru dawa'un liqaswatil qulub. Dan zikir itu menjadi penawar untuk kerasnya hati. Hati yang keras itu dilunakkan dengan zikir. Ya. Sebagaimana tanah yang keras disiram air lunak. Ya. Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, dia mengatakan, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Hasan Al-Basri, saya mengeluh, saya curhat kepada engkau tentang kerasnya hati saya. Dia tahu bahwa dirinya keras, hatinya keras. Maka dia minta solusi kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan, adzibhu bidzikri. Lelehkan keras hati itu dengan zikir. Lelehkan keras hati itu dengan zikir. Maka zikir itu membuat hati lembut, membuat hati lunak. Bukan lunak yang mudah galau ya. Kalau yang mudah galau itu rentan, lemah. Bukan lunak tapi lemah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda atau Makhul ya. Seorang ulama mengatakan zikrullahi shifaun wa zikrun nasi daun. Berzikir kepada Allah itu obat. Namun berzikir atau menyebut-nyebut manusia itu daun. Itu penyakit. Lawannya ingat Allah obat, nyebut-nyebut orang itu penyakit, potensi besar jadi penyakit. Ghibah, menyebutkan keburukan, maka imma ghibah imma fitnah. Maka tidak ada alasan menyebutkan keburukan orang. Kenapa? Karena ketika menyebutkan keburukan orang, imma ghibah, imma fitnah. Kalau sesuai dengan realita, memang orangnya adalah buruk, maka itu ghibah. Kalau tidak sesuai realita, ternyata orangnya baik, tidak seperti yang disebutkan, maka itu fitnah. Maka itu fitnah. Tidak ada celah untuk kita mengucapkan tentang keburukan orang lain, kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Contoh yang kecuali ini apa nih? Contoh kalau kita sedang lapor ke polisi, ya masa kita nggak nyebutkan kesalahan orangnya, kita jadi saksi. Oh enggak Pak, nanti saya kalau nyebutin tentang dia ghibah Pak. Nggak bisa kalau ini. Ini termasuk yang dikecualikan oleh para ulama. Atau menyebutkan keburukan orang tersebut supaya orang yang di hadapannya bisa memberikan nasihat kepada orang yang disebutkan. Karena gimana kita berharap nasihat dari orang ini nih kalau orang ini nggak tahu tentang kekurangannya. Maka sebutkanlah si fulan ini seperti ini. Mohon mungkin antum bisa nasihatin dia. Nah ini bisa, boleh. Ini tidak masuk kategori ghibah. Tidak masuk kategori ghibah. Maka
Ini kecuali yang sedikit ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan hidup. Seperti orang mati dan hidup. Yang berzikir hidup, yang tidak berzikir mati. Nah, seperti tadi kita sebutkan, ada orang-orang bergerak ke sana kemari, namun ternyata dia mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak sedikit pun dalam hidupnya zikir. Justru sebaliknya, berbagai macam kemaksiatan dia lakukan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi semacam ini. Tapi boleh zikri anwa'un, kata beliau. Zikir ini ada macam-macamnya, banyak nih. Minha diantaranya zikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi. Berzikir kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Masuk kategori zikir, mudah. Contoh, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu termasuk memuji Allah. Bisa. La ilaha illallah. Menyebutkan sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini zikir masuk. Wa minha, dan juga termasuk zikir al-khabar 'anillahi 'azza wa jalla bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Menyebutkan tentang kabar Allah, ya, tentang nama dan sifatnya. Contoh, langsung kita contohkan saja. Ya. Kita menyebutkan Allah 'azza wa jalla yasma'u aswata ibadihi wa yarhamu wa yara harakatihi. Kita sebutkan Allah itu melihat kita, Allah itu mendengar semua yang kita ucapkan, Allah itu melihat semua gerak-gerik kita. Ini termasuk zikir. Ini termasuk zikir. Karena ketika kita mengingat itu, Allah mendengar semua yang kita ucapkan. Kita langsung berpikir mau ngucapin apa-apa. Yang jelek, aduh, terdengar. Kita mengingat Allah melihat segala gerak-gerik kita. Kita berpikir ketika mau bermaksiat, bahkan ketika tidak ada orang, aduh, Allah melihat nih. Nah, maka ini fungsi daripada zikir. Ini termasuk zikir. Juga termasuk zikir, wa minha dzikrul amri wan nahyi. Termasuk zikir adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Bukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, afwan. Dzikrul amri wan nahyi, menyebutkan perintah dan larangan Allah. Ka'an taqul, seperti kita mengucapkan innallaha azza wa jalla amara bikada. Allah memerintahkan kita untuk zakat. Allah memerintahkan kita untuk dermawan. Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak salat. Allah melarang kita memakan harta riba. Allah melarang kita untuk berbuat zina. Allah melarang kita minum khamar. Ini termasuk zikir. Ya, zikrul amri wan nahyi, menyebutkan, mengingat larangan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan, wa min dzikrihi subhanahu wa ta'ala dzikru alaihi wa ihsanihi. Termasuk zikir adalah menyebutkan nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah. Wah, kita ingat, wah, Allah kasih saya kesehatan, Allah kasih saya rizki yang halal, Allah kasih saya banyak kebaikan. Ya, ini termasuk di antara zikir juga. Wa afdalu dzikri, dan ini yang paling utama daripada zikir yang tadi kita sebutkan adalah
tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Maka hendaknya kita semangat ngajar Quran. Minimal ke anak kita. Minimal ke anak kita. Quran yang nanti dibaca sama anak-anak kita, ini adalah zikir yang paling utama. Ini adalah zikir yang paling utama. Dan bahkan itu terlebih surat Al-Fatihah. Ya. Kira-kira jenengan-jenengan rela mboten nih kalau Al-Fatihah anak jenengan diajari sama guru TPA? Ya rela. Rela sih rela, tapi ya mubadir, saya nggak dapat pahala yang jariahnya di hari Al-Fatihah. Al-Fatihah setiap hari dibaca. Minimal berapa kali dalam sehari semalam? 17. Selalu dibaca. Tanya buat lagi. Nah, minimal di situ. Lebih Al-Quran adalah zikir yang paling mulia. Kenapa Al-Quran adalah zikir yang paling mulia? وَذَلِكَ لِتَضَمُّنِهِ لِأَدْوِيَةِ الْقَلْبِ وَعِلَاجِهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ. Karena hal demikian itu, Al-Quran itu mencakup semua obat dan penawar untuk semua penyakit hati. Bahkan bukan cuma penyakit hati. Ya, semua penyakit beliau secara umum sebutkan. Karena Al-Quran itu menjadi penawar dan obat untuk segala penyakit, maka dia menjadi zikir yang paling utama. Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun. Yang dimaksud adalah Al-Quran, salah satu di antara nama-nama Al-Quran. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Untuk apa? Wa shifaa'un lima fis sudur, dan itu adalah syifa atas apa yang ada di hati. Penyakit hati. Ya, diobati oleh Quran. Dan Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang itu adalah syifa, yang itu adalah obat. Maka Al-Quran menjadi zikir yang paling utama, karena dia menjadi obat dari segala penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang semua bermuara kepada dua hal. Karena penyakit itu semua bermuara kepada dua hal. Wa amradul qalbi, kata beliau, penyakit-penyakit hati itu tajma'uha, bermuara pada amradus syubhat wasyahawat, bermuara kepada dua hal, syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat, ini muara penyakit ini. Dan muara penyakit ini bisa beres dengan Al-Quran, bisa selesai dengan Al-Quran. Penyakit syubhat selesai dengan Al-Quran. Kenapa? Fafihi minal bayyinati wal barahin. Dalam Al-Quran terdapat jelas penjelasan-penjelasan, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk. Maka syubhat itu akan terpatahkan. Kenapa? Ada ilmunya, ada syubhat, ada dalilnya, ada petunjuknya. Kan syubhat itu jadi syubhat karena nggak tahu ilmunya. Dan ilmu itu muaranya di Al-Quran. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah yang diucapkan oleh Allah dan diucapkan oleh Rasul. Maka ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, syubhat itu akan hilang. Syubhat itu akan hilang. Dan syubhat itu satu dengan yang lain bertingkat-tingkat. Bagi ini si fulan ini syubhat, bagi yang lain ini enggak. Kenapa?
sebagaimana bertingkat-tingkatnya ilmu. Bagi ini enggak syubhat, kenapa? Karena dia sudah tahu. Mungkin rokok seumpamanya. Bagi yang sudah tahu ini bukan syubhat lagi, ini sudah jelas-jelas. Ini dalilnya, dia tahu, dia paham. Bagi yang lain enggak syubhat, kenapa? Ini karena dia belum tahu tentang dalil-dalilnya. Maka bagi ini syubhat. Juga hal-hal yang lain, lainnya. Maka semakin kita mempelajari Al-Quran, maka penyakit syubhat akan hilang. Juga syahwat demikian. Penyakit syahwat, ya. Wa amma shifa'uhu li maradi syahwat fadzalika bima fihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah. Adapun penawar dari penyakit syahwat yang ada dalam Al-Qur'an, maka berupa Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat banyak nasihat. Ya, banyak nasihat-nasihat, banyak arahan-arahan, ya, sehingga syahwat itu bisa diredam. Maka Al-Quran menjadi penawar untuk segala penyakit. Oleh karena demikian Al-Quran menjadi zikir yang paling utama. Khabbab bin Al-Art radhiyallahu anhu beliau mengatakan li rajul, kepada seseorang, taqarrab ila Allah mastata'ta wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalamih. Kata Khabbab, berdekatlah atau mendekatlah engkau kepada Allah semampu kamu, semaksimal kamu. Ketahuilah, tidaklah engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai melainkan min kalamihi, melainkan kalamnya, yaitu firman-firman Allah Al-Quran. Maka hal yang bisa berpotensi sangat mendekatkan diri kepada Allah adalah bacaan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, ya, man ahabbal Qur'ana ahabballahu wa rasuluh. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah akan mencintai dan juga Rasulnya. Allah akan mencintai dia dan juga Rasulnya. Kita cinta Al-Quran, yang namanya cinta itu mesti ya baca. Ya. Kalau dia nggak suka baca, cintanya berarti cinta palsu. Ya. Orang cinta itu suka menyebut-nyebut. Orang cinta itu ya suka berdekat-dekat. Ya. Jenengan cinta istri, senang dekat istri? Senang mas? Belum. Motivasi mas, motivasi. Memang sengaja pak, biar motivasi. Insya Allah nggak galau, karena sudah zikirnya dikuatkan. Demikian konsekuensi cinta. Orang cinta itu ya senang dekat-dekat, senang ketemu terus, ya. Cinta anak ya dia susah kalau mau dijauhkan dari anak. Kenapa? Memang itu konsekuensi cinta. Maka kalau cinta betulan ke Al-Quran, ya dia senang bacanya, senang mentadaburinya, senang mempelajarinya. Kok kalau ternyata dia bilang cinta Quran tapi bacanya aras-arasan, apalagi mau mentadaburi, apalagi mau mempelajari, berarti itu hanya sebatas cinta palsu, ya. Itu sebatas cinta yang palsu.
dan dia tidak taat ke Al-Quran, ya, ada perintah ya diindahkan, ada larangan ya santai aja, maka itu cinta palsu. Maka itu cinta palsu. Kemudian juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu suci, hati kalian itu bersih, maka ma syabi'at min kalami rabbikum, maka pasti hati itu enggak akan kenyang dari kalam Rabb kalian, dari Al-Quran. Kalau hati kita bersih, mesti kita akan ya muyulnya, cenderungnya senang sama Quran. Beda kalau hatinya kotor, ya sudah, cenderungnya juga ke yang kotor-kotor, ya, cenderungnya juga ke yang buruk-buruk. Sebagaimana yang namanya ya tikus nggak mungkin kumpul sama kucing, mesti tikus kumpul sama tikus, kucing kumpul sama kucing. Maka demikian juga hati bersih, ya dia akan lebih senang kalau dia berkumpul, dia senantiasa berdekat-dekat dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang membuat lebih bersih lagi. Demikian juga kita lebih senang dengan ya teman-teman yang baik, maka ini juga indikator kalau insya Allah semoga kita juga tergolong orang baik. Semoga ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik. Wa bil jumlah fa anfa'u syai'in lil 'abdi huwa dzikrullah azza wa jalla. Kesimpulannya kata beliau, hal yang paling bermanfaat bagi seorang hamba ya adalah zikir kepada Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Kemudian lebih spesifik lagi, wa afdalu dzikri tilawatu kitabillahi azza wa jalla. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah, ini sebab yang pertama untuk hayatul qalbi, untuk menghidupkan hati kita. Nah, kita bisa dengan memperbanyak zikir, terutama membaca Al-Qur'annya. Kita harus punya target sehari sekian. Tapi nggak usah langsung sehari saya pengen 5 juz. Wah ini nggak bakalan awet kalau kayak gitu. Ya. Kita perlahan saja sehari. Ya, mungkin kalau sudah punya kebiasaan 5 juz ya nggak apa-apa. Mungkin kalau belum punya kebiasaan kok langsung 5 juz. Wah. Ini akan berpotensi sehari 2 hari selesai. Ya, maka salah satu tips supaya langgeng, hendaknya seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad Hasan, hendaknya dia melakukan ketaatan itu dengan ringan terlebih dahulu. Jangan terlalu berat. Karena ya memang fitrahnya manusia itu kalau sudah berat ya sudah susah, ya berat itu. Maka untuk membiasakan perlahan, ya mungkin sehari kita bisa ya berapa lembar, ya kira-kira kita bisa istiqomah dengan itu. Nah, dengan itu kemudian kita usahakan. Sibuk tetap kita masih bisa. Nah, kadang kalau seandainya terlalu banyak sibuk ya sudah terbengkalai, dan kalau sudah terputus biasanya memulai lagi itu beratnya minta ampun. Nah, maka kita usahakan supaya bacaan Al-Quran kita tetap istiqomah. Kita usahakan dengan kadar yang kira-kira kita bisa istiqomah, tidak langsung kemudian banyak. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu yang kita sebutkan dari sebab untuk menghidupkan hati atau amalan yang bisa menghidupkan hati. Namun satu ini sebetulnya itu adalah potensi yang sangat besar, ya, potensi yang sangat
besar. Setelahnya ada beberapa lagi yang disebutkan oleh penulis dan insyaallah mungkin akan kita bahas di pertemuan kalau ada pertemuan lagi ya. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.